Pecah, situasi kian memburuk. Tak terima Jeon Dabin diintimidasi dan ditakut-takuti. Wipawe turun gunung. Murka atas ulahnya, Wipawe balik menyerang dan menantang Elisa Zanet begini. ก็โอเคหลังจากที่แบบกลับมาพักฟื้นร่างกายที่จบ VNL ก็ได้พักนิดหน่อยแล้วก็ฝึกซ้อมอยู่ที่เมืองไทยอยู่ตลอดค่ะก็รู้สึกก็โอเคก็จะรักษาแชมป์ให้ได้ค่ะในปีนี้จะหาให้ได้นอกจากแชมป์ก็จะทำสถิติให้ได้ของบุคคลนะคะให้ได้ของตัวเองให้ได้ดีกว่าเดิม 오늘 첫 득점을 기록하는 메가쪽으로 메가쪽 encara Messi 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 encara Indonesia Arena. Dunia voli internasional kembali diguncang oleh drama panas yang terjadi di balik lapangan. Kali ini, sorotan tertuju pada konflik internal yang melibatkan 3 nama besar, Jeon Dabin, Wipawe Srithong, dan Elisa Zanet. Segalanya bermula dari laporan yang menyebut Jeon Dabin, pemain muda asal Korea Selatan yang tengah naik daun, menjadi korban intimidasi dari rekan setimnya. Beberapa sumber internal menyebut bahwa Dabin mengalami tekanan mental akibat perlakuan tidak menyenangkan, mulai dari sindiran tajam, pengucilan dalam sesi latihan, hingga ancaman halus yang membuatnya merasa tidak aman. Tak butuh waktu lama, kabar ini sampai ke telinga Wipawe Srithong, bintang voli Thailand yang dikenal vokal dan berani. Wipawe, yang selama ini dikenal dekat dengan Dabin, langsung bereaksi keras. Saya tidak bisa diam saja melihat pemain muda diintimidasi. Jika ada yang merasa lebih hebat dan pantas menginjak orang lain, aku tantang kamu. Kita selesaikan di lapangan. Wipawe Srithong melalui akun Instagram pribadinya. Unggahan itu sontak membuat jagat voli heboh. Para penggemar, jurnalis olahraga, dan bahkan eks-pemain profesional ikut berkomentar. Meski tak menyebut nama langsung, netizen dengan cepat mengaitkan pernyataan Wipawe dengan sosok Elisa Zanet, pemain senior asal Italia yang dikenal bertemperamen tinggi dan kerap menjadi pusat kontroversi. Beberapa saksi mata yang hadir dalam sesi latihan tim menyebut adanya momen panas antara Wipawe dan Elisa. Keduanya sempat adu argumen dengan suara tinggi di depan pelatih dan pemain lain. Bahkan, suasana begitu tegang hingga latihan sempat dihentikan sementara. Ini bukan sekadar perbedaan pendapat. Ada emosi besar yang meledak. Wipawe benar-benar marah, ungkap salah satu staf tim yang enggan disebutkan namanya. Manajemen tim sejauh ini belum memberikan keterangan resmi. Namun sejumlah media menyebut bahwa penyelidikan internal sedang dilakukan. Pelatih kepala juga dikabarkan telah menggelar pertemuan tertutup dengan semua pemain untuk meredakan situasi. Sementara itu, Jeon Dabin sendiri belum memberikan komentar kepada publik. Namun ekspresi murung dan sikap tertutupnya dalam beberapa hari terakhir semakin memperkuat dugaan bahwa ia memang mengalami tekanan. Para penggemarnya pun mulai bergerak. Tagar Protect Jeon Dabin dan Justice for Dabin menjadi trending di media sosial. Banyak yang menyerukan agar federasi dan manajemen klub bertindak tegas terhadap perilaku intimidatif dalam lingkungan tim. Di sisi lain, Elisa Zanet belum mengeluarkan pernyataan apapun, meski kini menjadi sorotan utama. Sebagian penggemar membelanya, menyebut bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman, dan mempertanyakan mengapa Wipawe begitu cepat menyerang tanpa bukti konkret. Namun, sebagian besar publik tampaknya berdiri di belakang Dabin dan Wipawe, menuntut lingkungan tim yang lebih sehat dan suportif. Situasi ini belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Bahkan, beberapa analis menyebut konflik ini bisa berdampak besar pada performa tim ke depan, terutama menjelang turnamen besar yang akan datang. Banyak yang bertanya, apakah tim mampu pulih dari ketegangan internal ini, ataukah konflik ini akan memecah belah mereka? Yang jelas, dunia voli kini sedang menyaksikan salah satu drama terpanas tahun ini, dan publik menunggu siapa yang akan bertahan, siapa yang akan mundur, dan siapa yang akhirnya akan dipaksa keluar dari permainan. Terkait hal ini, ketegangan internal yang selama ini hanya berembus sebagai isu, kini benar-benar pecah dan menyeruak ke permukaan. Drama yang melibatkan Jeon Dabin, Elisa Zanet, dan Wipawe Srithong kini memasuki babak baru yang lebih panas dan mengkhawatirkan.
Dari yang awalnya hanya sekadar bisik-bisik, kini terbukti bahwa ancaman dan intimidasi yang dialamatkan Elisa kepada Jeon Dabin telah berubah menjadi petaka. Beberapa pemain dan staf mulai buka suara secara anonim, membenarkan bahwa situasi yang dialami Dabin jauh lebih serius dari yang diperkirakan publik. Wipawe, yang selama ini dikenal kalem dan fokus terhadap permainan, akhirnya tak bisa menahan diri. Sudah cukup, ujarnya dalam pernyataan tegas yang dikutip oleh salah satu media olahraga. Semakin dibiarkan, kok malah makin menjadi-jadi, lanjutnya. Nada bicaranya tidak lagi sekadar peringatan. Kali ini adalah bentuk ultimatum terbuka. Sumber internal menyebut bahwa sebelumnya Wipawe sudah sempat memperingatkan Elisa secara langsung untuk menghentikan perilaku buruknya terhadap pemain muda, khususnya Jeon Dabin. Namun, peringatan itu seolah masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Alih-alih berhenti, Elisa justru makin menunjukkan sikap superior. Ia merasa tak tersentuh, bahkan dikabarkan merasa kebal karena mendapat dukungan langsung dari salah satu tokoh besar dunia voli Korea Selatan yang disebut-sebut sebagai Ratu Voli Korea. Dengan sokongan tersebut, Elisa diduga berani bertindak sesuka hati, mengintimidasi pemain yang dianggapnya lemah atau mengancam posisinya di tim inti. Jeon Dabin, yang saat ini digadang-gadang sebagai bintang masa depan Korea, menjadi salah satu korban utama. Tekanan demi tekanan diarahkan padanya, mulai dari komentar menyakitkan saat latihan, pembatasan interaksi dengan pemain lain, hingga ancaman tidak langsung yang membuatnya semakin terpuruk. Bagi Wipawe, ini adalah titik puncak kesabarannya. Pemain senior asal Thailand itu tidak lagi menahan diri. Dalam sebuah pertemuan internal tim yang berlangsung tertutup, Wipawe secara terbuka menyerang balik Elisa, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kata-kata yang membungkam ruangan. Cukup sudah kamu jadi racun dan benalu di tim ini. Kalau kamu pikir kamu berkuasa karena ada yang membackup, buktikan di lapangan, bukan dengan menekan pemain muda, tegas Wipawe. Puncaknya, Wipawe memberikan ultimatum keras kepada Elisa, permintaan maaf secara terbuka kepada Jeon Dabin dan seluruh pemain senior Red Spark dalam waktu 1x24 jam, atau seluruh bukti dan kronologi intimidasi akan dilaporkan langsung ke Presiden klub dan federasi. Kalau kamu masih punya harga diri sebagai atlet profesional, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Ini bukan soal gengsi, ini soal integritas, ujar Wipawe lantang di hadapan tim. Sontak, pernyataan itu membuat ruangan hening. Elisa yang biasanya penuh percaya diri dan keras kepala, disebut langsung kicep dan tak mampu berkata-kata. Bahkan, menurut laporan internal, Elisa langsung meninggalkan ruangan tanpa sepatah kata pun, sesuatu yang jarang terjadi mengingat reputasinya sebagai pemain yang suka mendominasi. Sementara itu, manajemen klub mulai bersiap menghadapi situasi darurat ini. Dikhawatirkan konflik ini dapat merusak kekompakan tim secara keseluruhan, terutama menjelang pertandingan penting yang sudah dijadwalkan dalam waktu dekat. Di media sosial, dukungan untuk Wipawe dan Jeon Dabin terus mengalir deras. Banyak fans memuji keberanian Wipawe sebagai senior yang berani berdiri membela yang lemah. Tagar seperti Justice for Dabin, Stand with Wipawe, dan No to Bullying in Sports menjadi trending dalam waktu singkat. Federasi voli pun mulai dipanggil-panggil oleh publik untuk turun tangan, menyelidiki dan memastikan bahwa tidak ada lagi praktik intimidasi dalam lingkungan olahraga profesional. Kini, mata dunia voli tertuju pada Elisa Zanet. Apakah dia akan menuruti ultimatum Wipawe? Apakah klub akan bertindak tegas? Atau justru konflik ini akan melebar dan mengancam stabilitas tim nasional?